Dalam kitab-kitab suci agama Samawi, khususnya Al-Quran, fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kesenangan terhadap wanita, berbangga akan kebanyakan anak-anak dan tunggangan atau ternak, serta harta kekayaan seperti emas dan perak. Maka, sejak itulah dikenal istilah uang sebagai alat tukar bagi umat manusia. Bimetal ini menjadi alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dulu, emas dan perak pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi sejak abad ke-14 berupa dinar dan dirham. Emas dan perak ini pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2,975 gram. Sejak awal sejarah agama Islam hingga sekarang, nilai mata uang yang didasari oleh emas dan perak secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Dahulu, harga seekor ayam pada tahun 680-an adalah 1 dirham emas, dan saat ini yaitu 1400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah 1 dirham emas. Jadi, selama 1400 tahun terakhir, nilai inflasinya adalah 0 alias tidak ada. Kehancuran dan instabilitas ekonomi baru terjadi saat uang kertas lahir. Kelahiran uang kertas sangat berkaitan dengan sejarah bank. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang emas menjadi surat hutang atau IOU. Mulai ada orang-orang yang mengatakan, repot membawa emas, simpan saja, titipkan pada saya. Mereka keluarkan kwitansi, surat hutang. Jadi ketika berbelanja, ini tidak laku, karena ini hanya kwitansi. Maka kalau mau belanja harus dikembalikan dulu kwitansinya, diambil hartanya, emas dan peraknya. Nah, ini yang diberikan kambing, diberikan ayam, diberikan baju. Orang-orang yang menawarkan kertas sebagai alat pembayaran ini dahulunya disebut dengan goldsmith atau pandai emas, sedangkan aktivitas menukarkan emas dengan kertas hutang itu dikenal dengan money changing. Masalah mulai timbul ketika para goldsmith menginginkan keuntungan yang jauh lebih besar, sedangkan hanya sedikit saudagar dan pemilik emas yang mau menitipkan emas milik mereka. Hal ini tentu menyebabkan para goldsmith tidak bisa mencetak uang kertasnya sebanyak yang mereka inginkan. Karena ketika itu, setiap uang kertas berupa nota hutang ini harus sebanding dengan deposit emas yang ada. Tetapi kemudian belakangan bahkan tidak ada lagi, karena terus-menerus dicetak, tidak mungkin ada emas yang cukup sebagai tanggungan, sebagai backup. Maka lama-lama mereka bilang, sudah, sekarang uang itu ya kertas itu saja. Dari sana, mereka mulai mencetak lebih banyak uang kertas daripada deposit emas yang ada, dan mulai meminjamkannya dengan bunga yang tinggi. Inilah cikal bakal sistem yang disebut dengan fractional reserve banking, sistem keuangan ribawi yang telah merenggut kekayaan Anda selama ini. The people knew what the banking system is up to. As Henry Ford said, there would be a revolution tomorrow morning. Fact is, most people think that what a bank does is lend you money that someone else has put in the bank previously. But what a bank actually does, what a commercial bank does, is to create money from nothing and then lend it to you at interest. If I do that, if I manufacture money in my own home, it's called counterfeiting. If an accountant creates money out of nothing in the company accounts, it's called cooking the books. But if a bank does it, it's perfectly legal. And so long as you allow fraud to be legalized, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system which you can't do anything about. Gitu, maka kalau jual beli dengan uang kertas ini dalam bahasa syariat Islam ini tidak tunai. Sedangkan jual beli harus tunai. Maka ini tidak boleh untuk jual beli, karena tidak tunai. Dan yang kedua tadi, jual beli itu harus equal to equal. Jadi kalau seseorang menyerahkan seekor ayam, maka dia harus menerima sesuatu alat tukar yang nilainya setara dengan ayam. Nah, sekarang kalau orang menyerahkan 2 ekor ayam dibayar 100.000, ayamnya dicincang-cincang masih bernilai kan? Entah jadi gulai, entah jadi rendang, entah jadi ayam goreng. Ini kalau dicincang-cincang nggak ada nilainya. Kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu. Itulah sihir dari uang kertas.
Nah sekarang sistem ini membuat kehidupan fitrah itu hilang. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas. Betul nggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya, tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai, gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Uang kertas itu dimunculkan bersamaan dengan konsep negara nasional plus hutang negara. You boleh merdeka tapi you miskin, rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang, sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih hutang. Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Jadi munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah pada para bankir. Mereka lah 1% orang yang menguasai 90% aset dunia ini, global elite. Let us explain to you one more time that modern Western civilization came on the stage of the world with a mission to establish its political and economic and monetary dominion over all of mankind, to rule the world. If you did not know that, I am telling it to you. Mereka lah para Nikolim yang dimaksud oleh founding father kita, Insinyur Soekarno dalam pidatonya di PBB. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Insinyur Soekarno adalah pejuang pemberani cerdas yang menentang keras kejahatan-kejahatan para Nikolim. Beliau paham betul tentang potensi emas yang terkandung di tanah Indonesia, khususnya di tanah Papua. Indonesia memiliki persediaan emas yang cukup untuk menghancurkan sistem keuangan para Nikolim ini. If anyone were to have enough gold to make their paper money redeemable in gold, which is what Ahmad Sukarno wanted to do, then that one currency would bring down the rest of the monetary system. Just one currency which is redeemable in gold because you have enough gold, and you only issue that much paper for the gold that you have. That one currency will bring down the whole system. Maka, Insinyur Soekarno bersama para ulama telah merancang satu sistem keuangan pada rupiah, di mana rupiah dapat ditukarkan dengan emas dengan harga yang betul. When Indonesia became independent, President Ahmad Sukarno called in the ulama and asked them about the status of paper money. And they explained to him that the paper money would be halal provided that it is redeemable in gold. That's what they said to him. I don't know whether the ulama in Indonesia remember that today, but that's what the ulama told Sukarno, that if the paper money is redeemable in gold, it's halal. And Sukarno actually fixed that so much paper money will be equal to so much in gold, and you could take your paper money and you can get the gold. That's why they had to kill him. He had to be removed. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Yang Bung Karno katakan bahwa peristiwa Kestok itu adalah kelihayan Nikolim, kelihayan neokolonialisme dan imperialisme, bangsa asing yang ingin menguasai kembali harta kekayaan bangsa Indonesia. Bung Latif, itu terbukti ketika TAP MPRS nomor 33 tahun 67
ditandatangani tanggal 12 Maret tahun 67. Lalu tanggal 7 April tahun 67 Mas Kiki, pemerintah Orde Baru menandatangani kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, perusahaan tambang emas dari Amerika. Di mana kontrak karya yang ditandatangani hanya 26 hari setelah Presiden Soekarno digulingkan, itu kemudian menyerahkan kekayaan alam bangsa Indonesia, tambang emas di tanah Papua, kepada Amerika dengan kontrak karya 30 tahun, royalti hanya 1,5% untuk tambang dan 1% untuk emas. Ini artinya teori Bung Karno bahwa telah terjadi konspirasi antara kelihayan kaum Nekolim itu dengan orang-orang yang tidak benar, secara praksis terbukti dengan kemudian Orde Baru memberikan karpet merah kepada kapitalisme asing untuk menguasai sumber-sumber ekonomi nasional. Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil pala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia. Dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Dan bank sentral di berbagai negara di dunia umumnya berlabel nama yang nasionalis, tapi kepemilikannya adalah privat. Misal seperti Bank of England yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah bukan milik rakyat Inggris tetapi milik para bankir swasta yang sejak tahun 1825 sudah berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Pengambil alihan oleh keluarga ini terjadi setelah mereka membailout hutang negara saat terjadi krisis di Inggris. Contoh lain seperti Deutsche Bank yang bukan milik rakyat Jerman, akan tetapi dikuasai oleh keluarga Siemens dan Ludwig Bamberger. Begitu pula dengan Shanghai dan Hong Kong Bank, bukan milik warga Hong Kong tetapi berada di bawah kontrol Ernest Kessel. Sama halnya dengan National Bank of Morocco dan National Bank of Egypt yang didirikan dan dikuasai oleh Kessel yang sama. Selanjutnya Imperial Ottoman Bank yang bukan milik rakyat Turki melainkan dikendalikan oleh Piraeus bersaudara asal Prancis. Demikian seterusnya. Jadi, bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional, modal antar bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau byte yang berkedap-kedip di atas permukaan layar komputer. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintah suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokratis dengan mengatasnamakan hutang negara. Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Nah, jadi kalau digambarkan, ya kan, wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi. Supaya kalau 5 tahun harus ganti. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Tapi para bankir tidak pernah berganti, mereka turun-temurun, perusahaan swasta, anak beranak pinak. Ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana yang semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. How to start? Ya, seperti Neno. Bagaimana sekarang Neno mau mulai untuk, apakah Neno akan mengganti hidup Neno? Gimana caranya? Ya, mulailah dengan menukarkan uang-uang ini sebelum kehabisan nilai. Semakin banyak kita mengedarkan uang rupiah, semakin miskinlah kita. Gitu. Dulu dengan 2 rupiah dapat 1 gram emas, sekarang 2 rupiah wujudnya saja tidak ada. Gitu. Jadi semakin banyak kita menggelontorkan uang kertas itu, semakin miskin kita. Lain dengan ini, karena ini kan mudah, 1000 jadi 100.000 tinggal rubah angka. Kalau dengan emas dan perak, 1 dirham 3 gram perak. Kalau Anda menghendaki 2 dirham, harus ada 6 gram perak.
10 dirham jadi 30 gram perak. Menambah mengedarkan rupiah berarti menambah kemiskinan. Menambah dan mengedarkan dinar dan dirham berarti menambah dan mengedarkan kekayaan. Jadi, apakah sistem perekonomian ini halal menurut agama Islam? Apakah bank itu sendiri halal? Simak penjelasan berikut. Makanya ulama-ulama kita ini tenang. Kenapa? Karena berpikir jernih menghadapi persoalan umat. Ngono lho, kiai ora ono sing wani kok kiai terus ngaramno bank ngono. Ora wani padahal ya kiai iki ngerti nek bank iki kabeh ora ono sing halal. Misalnya ono, mari kita rasmani, kita kuatkan ekonomi Islam, kita tarik uang dari bank kafir, kita masukkan ke bank Islam. Kita kapan ono bank Islam? Rasa kurung tahu eneng ki bank Islam ki. Ini jenenge bank itu seluruhnya nggak ada yang Islam, merek itu bank Islam. Jadi merek itu transaksinya pakai nopo? Transaksi seluruh bank di dunia itu pakai yang namanya uang. Jadi gitu loh. Lah uang itu sopo sing ngawiti ora ono wong Islam niku kawitane ya emas kok. Niku lho. Lah seluruh sistem keuangan di perbankan alat gantinya namanya obligasi. Lah obligasi itu kertas beli kertas. Nanti ono rumusnya barangnya ra ono kok. Ndak ada. Nah itu seluruhnya yang ngatur dulu adalah sebuah sistem perbankan yang ditawarkan baru di dunia. Oleh siapa? Oleh keluarga besar Rothschild Rockefeller yang sekarang menjadi pemilik saham terbesar dari bank devisa New York yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia dan berada di Wall Street Amerika. Apakah Gus Mofik mengada-ngada? Tentu tidak. Ini adalah fakta yang terjadi di sekitar Anda. What they're doing is expanding money as much as possible. Fake money, imaginary money. You take a piece of paper, you print a picture, you put a number, and you give to it a fictitious value. And the jackass will accept it as money. And they have designed it like this because one day they want the balloon to become too big. They want it to become too big. As the balloon becomes bigger and bigger and bigger and bigger, you know the time is drawing closer and closer. When it's going to burst. You know the central banks, they know it. The central banks, they know that the balloon is about to burst, but they wouldn't tell you that. They know it, but they wouldn't tell you that. Because they are not fools, they are not stupid. They know what's happening in the world of money in the central banks. And they know that when this balloon explodes, if you have gold and silver, you get away. But if you don't have gold and silver, and you don't have any money with intrinsic value, you finish. Itulah mengapa Anda harus mempersiapkan sedini mungkin akan datangnya hari kehancuran nilai palsu pada uang kertas tersebut dengan mulai mengumpulkan dinar, dirham, dan juga falas. Hari ini, Amerika adalah negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, tapi hal ini tak akan bertahan lama. Di akhir zaman yang sedang kita jalani ini, perut bumi akan mengeluarkan kandungan emas yang dalam jumlah yang amat sangat besar, dan ini sesuai dengan apa yang telah Nabi kita sabdakan. In akhir zaman, the earth will vomit from its liver columns of gold and silver. The river Euphrates will uncover a mountain of gold, and people will fight for that gold. And 99 out of every 100 who fight for the gold will be killed. يوشك
وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. It will not be long before that time will come. لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ. When nothing will remain of Islam but the name. Yes, we have surrendered the Khilafah state, and you still say we have everything in Islam. We have surrendered the market, and you still say we have Islam. We have surrendered the world of money, and you still say we have Islam. Go ahead, eat your biryani and go to sleep. Nothing will remain of Islam but the name. And nothing will remain of the Quran but the traces of the writing. I have to warn you and those who are listening to this lecture that I am anticipating, I hope I'm wrong, that the war is going to start soon. In fact, it's going to start exactly where Nabi Muhammad ﷺ said it will start, in the north of Syria, perhaps Aleppo. And once the war starts, I don't know how soon it will become a nuclear war. At that time, I'm saying to you, I'm anticipating the collapse of all the money in the world. Because once the US dollar collapses, all the rest of the money will collapse. Let me say that having studied Islamic eschatology, I have come to the conclusion that it is only a Khilafah state that has the power ready to be able to defy this bogus monetary system and restore dinar and dirham as money today. Only a Khilafah state. Yang jadi ketakutannya adalah khilafah. Jualan khilafah untuk menakut-nakuti manusia, ditakut-takutilah manusia. Khilafah itu bunuhin orang, khilafah itu intoleransi, khilafah itu tidak manusiawi, khilafah itu akan merusak NKRI, khilafah itu anti Pancasila, khilafah itu terorisme, ISIS dan seterusnya. Ini yang dijual, sehingga menakut-nakuti manusia. Ini namanya jualan ketakutan. Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu yang aneh kok di dalam Islam. Kenapa? Coba Anda lihat, sejarah khilafah itu lebih banyak yang mengerikan atau lebih banyak yang justru membahagiakan, membanggakan. Kapan masa-masa ketika Islam itu memimpin dunia? Masa khilafah. Kapan masa-masa Islam itu ketika menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan? Masa khilafah. Kenapa harus takut dengan khilafah? Anda takut karena Anda nggak tahu. Kalau Anda ditakut-takuti dengan khilafah, ayo cari masa apa Islam berjaya. Yuk cari sebelum Indonesia ada apa di dunia. Yuk cari sebelum perang dunia ada apa. Yuk cari kapan Islam menggoreskan dengan tinta emas kepada peradaban dunia. Di masa apa? Di masa Islam diterapkan, di masa khilafah. A Khilafah state is a state in which God's law is supreme. A Khilafah state is not only a state in which Allah's law is the supreme law, but also it has to be a state of khas, where there is no authority and no law higher than Allah's law. Umranu Baytil Maqdis Kharabu Yathrib. When you see Jerusalem built up, shining center stage in the world, then look to Medina. And when you see Medina in a state of forlorn desolation, Kharabu Yathrib, then Kharabu Yathrib Khurujul Malhama, then look
because the next event that is going to come, major in the historical process, would be the Malhama. Jerusalem is already in a commanding position in the world today. Jerusalem controls the US Congress, and the United States is the ruling state in the world today. Well, the United States supports Israel in a variety of ways. We give them all sorts of military and economic support. We veto resolutions in the United Nations all the time that are critical of Israel. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Malhama is a great war, a great war prophesied by Nabi Muhammad alayhi salatu, which will occur in Akhir Zaman, the end time. The Christians know it as Armageddon. Armageddon, a great war. When thousands of nuclear weapons have exploded, when there have been days without any sunlight, when most of mankind have perished, and there's a rump of mankind still surviving, how will Israel, how will the banking system survive? And how will you be able to use electronic money? And then someone came from Saudi Arabia and met with me and explained to me. He says, what will perish would be wireless communication. Electronic money that is conveyed through the wireless system. But when it is conveyed through cables, underground cables, that will still survive. So the internet will not collapse, no. Only that part of the internet will survive, which is protected, which is conveyed through cables and fiber optics and so on. And I understood now I understand, how is it possible in a post-nuclear world for an electronic monetary system to replace the petrodollar. That will be, of course, a financial Guantanamo, a monetary Guantanamo, because you can't take your money out of the banking system. No. All you can do is transfer from one account to another. So your money is hostage in their banking system. And the minute you step out of line, and they perceive you as a threat to them, they can freeze your account. That's all. And you have no money. We will no longer have a multiplicity of currencies in the world. No, the idea is to get all of mankind under one government, one world government, so that one people can rule the world, and they can then transfer that power to the state of Israel, so that Israel becomes the ruling state in the world in succession to the United States. This is our eschatological explanation of the historical process. And then at the end of the day, someone will stand up in Israel and declare, I am the Messiah. I have a surprise for you. A bitter surprise. That there are people in the world today who are struggling to establish a Khilafah state. That's what they're doing. A bogus Khilafah state, but a Khilafah state. They want the state of Israel to become a Khilafah state. The Jews want to establish a Khilafah state. That's what they want to do.
because what Nabi Dawood alayhi salam, the Prophet David did, was to establish a Khilafah state. That's what Nabi Sulaiman alayhi salam did, the Prophet Solomon, a Khilafah state. And they want to establish a Khilafah state. At the end of the day, after the electronic monetary system has given them that consolidation of power that they need, that Israel will then proclaim itself to be Holy Israel, or what I call the Khilafah state, the Khilafah state. But Israel cannot claim to be Holy Israel, Khalifa state, Khilafah state, using bogus money. No Jew will accept Dajjal as the Masih. And so Israel will have to return to dinar and dirham. Yes. And a dinar and dirham monetary system will have to come back to the world. And that's Khilafah state, of course, cannot use bogus money. They'll have to use dinar and dirham. So at the end of the day, even the virtual money and electronic money and digital money will all go. And dinar and dirham will be paid as money. And I pray that I'm not alive. I beg Allah to take me away, take me away, take me away. I don't want to live to see that day of shame and disgrace. That they bring back the dinar and dirham while we are content to eat biryani and go home and sleep.